Baik, dalam pembelajaran kali ini kita memasuki bab yang ketiga, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Silakan LKS kalian buka di halaman 46. Indikator pencapaian kompetensi. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian mampu menjelaskan arti semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri bangsa. Bagian yang pertama, poin A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah diraih dengan mudah. Tangisan, tetesan keringat, darah, dan nyawa merupakan pengorbanan yang telah dibaktikan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat untuk meraih kemerdekaan tentunya harus diikuti oleh komitmen atau ketetapan hati dan semangat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian harus tahu apa itu semangat. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan. Sedangkan semangat kebangsaan adalah semangat yang tumbuh dalam diri warga negara Indonesia untuk mencintai dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya, semangat kebangsaan sangat erat kaitannya dengan patriotisme. Apa itu patriotisme? Yaitu semangat cinta tanah air atau bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan patriotisme. Pertanyaan pertama, semangat cinta tanah air dan bersedia berkorban demi mempertahankan bangsa disebut A. Etnosentrisme, B. Patriotisme, C. Komunisme, D. Liberalisme. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama para pendiri bangsa yang berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Soekarno atau yang dikenal dengan sebutan Bung Karno. Lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Lahir dari seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodhiardjo dan ibu yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Dalam berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, beliau, Bung Karno, sering keluar masuk penjara karena dianggap sebagai pemberontak oleh penjajah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Insinyur Soekarno berakhir. Maka pada tahun 1948, setelah agresi militer Belanda yang kedua, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindah ke Bukit Manumbing, Bangka.
penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat beliau surut semangat dan tekadnya untuk memerdekakan dan kejayaan bangsa Indonesia. Komitmen untuk hidup berjuang, menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam seluruh bangsa Indonesia. Tokoh yang kedua, pendiri bangsa, yaitu Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902, Bendahara Yong Sumatranan Bon. Pada tanggal 14 Maret 1980, beliau wafat di RSUD Cipto Mangunkusumo. Sama dengan Bung Karno, Bung Hatta juga pernah dijebloskan ke penjara, tetapi penjara tidak menyurutkan semangatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, tokoh pendiri bangsa berikut yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah A. Soekarno, B. Supomo, C. Muhammad Yamin, D. Sayuti Melik. Tokoh pendiri bangsa yang ketiga adalah Supomo. Beliau seorang pahlawan nasional Indonesia, dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Pernah menjadi anggota BPUPKI, anggota PPKI, dan sebagai arsitek Undang-Undang Dasar. Muhammad Yamin, pendiri bangsa Indonesia yang keempat. Beliau adalah seorang sastrawan yang lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat, 24 November 1903. Juga seorang budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau juga seorang pelopor Sumpah Pemuda dan salah satu perintis puisi modern Indonesia, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Yang kelima, Sayuti Melik, lahir di Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 November 1908. Beliau dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan ketiga, tokoh pendiri bangsa Indonesia yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Sayuti Melik. Berikutnya ada Fatmawati, tokoh pendiri bangsa yang keenam. Beliau dikenal jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan keempat, komitmen para pendiri bangsa yang dapat kita contoh di lingkungan sekolah adalah A. Melaksanakan piket jika diperintah oleh guru, B.
Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. C. Masuk kelas jika guru sudah memulai pelajaran. D. Memberitahu jawaban kepada teman yang kesulitan saat mengerjakan ulangan. Kita lanjut ke bagian B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri bangsa. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan berbeda-beda. Setiap generasi memiliki bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang berbeda-beda. Contoh yang nyata adalah perjuangan yang dilakukan oleh kakek dan nenek kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun sekitar 1945 sampai 1950 yang merupakan bentuk semangat dan komitmen kebangsaan. Kita sebagai generasi masa kini juga tidak akan bisa menyamai bentuk semangat dan komitmen kebangsaan para pejuang 45. Periode pertama, yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka, yang berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antar pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, maupun penganut kepercayaan lainnya. Pada waktu itu, sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup umat beragama, serta keberanian. Periode kedua, yaitu pada masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, jiwa dan semangat merdeka makin menggelora. Rasa diri bangsa Indonesia yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka melawan seluruh masyarakat terhadap penjajah Belanda, merebut kembali kehormatan bangsa. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, yang berubah nanti menjadi Sarekat Islam, dan organisasi-organisasi lain. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora. Berikutnya pada periode ketiga, yaitu pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merdeka, tapi tidak diterima oleh Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Perjuangan ini disebut jiwa, semangat, dan nilai 45. Periode keempat, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Sifat malas, korupsi, krisis ekonomi merupakan tantangan yang harus dihadapi masyarakat saat ini. Guna menghadapi itu semua, jiwa dan semangat 45 patut kiranya dipertahankan oleh generasi masa kini. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah komitmen. Sikap untuk memberikan perhatian, semangat, rasa memiliki, itu disebut komitmen. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki komitmen, di antaranya yang pertama yaitu memiliki semangat persatuan. Yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, semangat berjuang. Yang keempat, berani berkorban untuk bangsa. Berikut yang bukan komitmen yang dimiliki para pendiri bangsa Indonesia adalah A. Memiliki semangat persatuan. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. C. Semangat dalam berjuang. D. Lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dan negara. Di akhir pembelajaran ini, jangan lupa silakan kalian jawab pertanyaan yang ada dalam video tadi. Kemudian kalian jawab dalam Google Form yang sudah tersedia. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.